Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dan mengasihi kami senantiasa. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, memampukan kami ada sampai saat ini. Kami percaya di hari baru ini Tuhan menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 3 ayat 20 dan 21. Tertulis demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan sekarang ini yang banyak mewarnai masyarakat di berbagai negara, kalau membeli sesuatu adalah pay later atau bayar nanti. Padahal kebiasaan ini bukanlah suatu kebiasaan yang baik karena membuat kita menjadi berhutang dan terbiasa untuk terus berhutang. Menurut data yang ada, banyak anak muda yang terjerat hutang pay later sekarang ini. Di samping pay later, ada satu kebiasaan lagi yang mewarnai kehidupan sebagian orang, yaitu pray later, artinya berdoa nanti. Ini berbicara tentang sikap yang suka menunda-nunda dalam berdoa, tidak mau berdoa dan tidak mau mencari kehendak Tuhan melalui doa. Tidak heran ada banyak orang yang cari pasangan hidup tanpa berdoa, pergi ke sekolah atau tempat kerja tanpa berdoa, tidur tidak berdoa, membeli sesuatu tidak berdoa, mengambil keputusan dan rencana tanpa doa, dan banyak hal-hal lain lagi yang penting-penting tidak berdoa. Padahal kita tahu bahwa doa itu sangat penting, merupakan sarana untuk kita memiliki hubungan komunikasi dengan Tuhan, mengerti kehendaknya, selain menjadi sarana untuk mengundang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita punya gaya hidup berdoa, kita tentu tidak akan terjerat pay later karena kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita akan bersikap sabar serta menguasai diri. Dalam Efesus 3 ayat 20-21 ini dinyatakan tentang kuasa yang begitu hebat yang dimiliki oleh Tuhan dalam menjawab doa-doa kita. Firman Tuhan memberikan jaminan dan kepastian kepada kita tentang sifat dan karakter Tuhan yang maha kuasa dan murah hati, yang membuat Tuhan akan menjawab permohonan doa kita. Bahkan lebih daripada itu, Ia menjawab jauh melampaui apa yang kita doakan. Ada beberapa hal yang menjadi rema dan pesan buat kita melalui ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keterbatasan ucapan doa kita. Karya Tuhan melampaui segala harapan dan permohonan kita. Terkadang kita mungkin merasa bahwa kata-kata permohonan kita terlalu besar atau sulit untuk diwujudkan, tapi Tuhan memiliki kuasa untuk melakukannya. Seringkali kita tanpa sadar berdoa terlalu kecil, atau berdoa untuk sesuatu yang meremehkan kuasa Tuhan. Dalam hal seperti itu, Tuhan tetap mengasihi, tidak tersinggung dengan permintaan kita, dan Ia akan menyatakan kuasa-Nya yang besar, jauh melebihi apa yang kita doakan. Yang kedua, saudara, jangan takut atau sungkan untuk berdoa. Seringkali kita merasa malas atau malu berdoa karena merasa tidak tahu mau berbicara apa. Tidak jarang pula kita merasa tidak sempurna dalam berkata-kata. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak menilai doa dari indahnya kata-kata,
Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita yang berdoa dengan tulus kepadanya. Itu sebabnya berdoalah selalu kepada Tuhan, tanpa takut, tanpa khawatir, meskipun ucapan kita terbatas. Yang ketiga, Tuhan tahu sebelum kita meminta kepadanya. Dan Tuhan tahu melimpahkan kebaikannya kepada kita. Tuhan itu baik dan pasti akan selalu berbuat baik kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya keistimewaan di hadapan Tuhan, yaitu kita dapat berdoa secara langsung kepadanya. Tuhan Yesus mau mendengar dan mengerjakan kuasa-Nya atas kita semua. Mari jangan tunda untuk berdoa. Jangan pray later, tapi berdoalah sekarang dan berdoalah senantiasa agar kita mengalami kuasa dan berkat-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, membangkitkan iman kami kepadamu untuk berdoa senantiasa. Tidak malu untuk berkata-kata, menyampaikan permohonan kami kepadamu. Kami percaya sesuai janji firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan dapat melakukan dan menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Karena itu kami memuji Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, dimuliakan, sebab besar karya-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu dalam segala apa yang kami kerjakan dan lakukan. Semua aktivitas kami biarlah selalu dalam tuntunan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan membawa berkat bagi sesama, serta menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan persoalan hidup kami masing-masing, setiap rencana-rencana kami, harapan kami. Biarlah Tuhan menolong melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan yang ajaib, dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.